Perkenalkan, nama saya Aji Wijaya dengan NIM 20B10076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal perencanaan sebuah struktur komposit. Yang pertama, diketahui akan dibangun sebuah konstruksi balok bersama dek baja gelombang. Panjang benang balok 10 meter dan jarak antar balok 3 meter. Tebal total plat beton adalah 12 cm. Lalu digunakan mutu baja BJ37 dan mutu beton 20 MPa. Lalu langsung saja WR jarak antar gelombang 20 cm. HR adalah tinggi gelombangnya 5 cm. Lalu pertama yang dilakukan adalah mendesain balok baja dari beban mati dan beban hidup seperti ini, sehingga didapatkan beban ultimate sebesar 2244 kg per meter panjang, dan didapatkan momen maksimum 28.050 kg meter. Lalu kita mengasumsikan A 50 mm dan D 400 mm. Sehingga AS atau kebutuhan tulang yang diperlukan atau kebutuhan besi digunakan berdasarkan rumus ini. Di sini didapatkan sebesar 46,61 cm persegi. Lalu kita menggunakan profil WF yang memiliki AS lebih besar daripada AS perlu. Gunakan WF 400 200 yang memiliki AS 84,12 cm persegi. Lalu sebelum beton mengeras, balok baja memikul ada beban hidup pada konstruksi dan beban mati. Sehingga dapatkan beban ultimate 1581,6 kg meter. Lalu ada momen ultimate, sehingga dapat momen ultimate sebesar 19.770 kg meter. Lalu karena WF 400 termasuk penampang kompak, maka momen nominal dari WF dapat dicari menggunakan modulus penampang dikalikan mutu bajanya, FY-nya, watt lelehnya. Sehingga dapatkan momen nominal sebesar 308.628.000 Nm. Untuk sebelum digunakan, maka momen nominal harus dikalikan faktor reduksi sebesar 0,9 sehingga didapatkan 277.765.200 Nm, di mana angka ini lebih besar daripada momen ultimate yang akan terjadi. Lalu menghitung kuat lentur balok komposit. Setelah plat beton mengeras, maka beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok komposit adalah ada beban mati dan beban hidup, sehingga dapatkan beban ultimate sebesar 2481,6 kg per meter panjang, sehingga didapatkan momen ultimate sebesar 31.020 kg meter. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan lebar efektif antara seperempat bentang atau jarak antar balok didapatkan seperempat bentang. Lalu misalkan sumbu netral plastis jatuh pada plat beton, maka tinggi blok tegangan tekan pada balok seperti ini adalah menggunakan rumus AF kali FY per 0,85 kali FC aksen kali BE, sehingga dapatkan 47,5 lebih kecil daripada TC. Karena A lebih kecil daripada TC, berarti sumbu netral plastis jatuh pada plat beton. Lalu kuat lentur nominal balok komposit digunakan rumus AS kali FY. Karena tadi sumbu netral plastis jatuh pada plat beton, maka ada faktor pengali di sini, sehingga didapatkan momen nominal sebesar 598.093.200 Nm. Dikalikan faktor reduksi 0,85 menjadi 508.379.220 Nm, di mana angka ini lebih besar daripada momen ultimate yang terjadi. Lalu balok harus ditinjau berdasarkan geser. Untuk gaya geser maksimum dapat dicari menggunakan rumus setengah QU kali L. Dapatkan 12.408 kg. Untuk kuat geser nominal dapat dicari menggunakan rumus ini. Dapatkan kuat geser nominal sebesar 354.585,6 Newton.
di mana kuat geser nominal lebih besar daripada gaya geser yang terjadi, maka aman. Lalu cek angka kelangsingan, kemudian menghitung kebutuhan penghubung geser, di mana penghubung geser dianggap memiliki komposit penuh, maka gaya geser horizontal yang terjadi dapat digunakan AS kali FY atau 0,85 kali FC kali A kali BE. Diambil yang terbesar, maka AF kali FY 2.018.880 Newton. Lalu menggunakan stud diameter 3/4 inci, tinggi 10 cm dengan luas penampang 285 mm persegi untuk satu buah tiap penampang. Lalu kita harus mencari faktor reduksi kekuatan untuk penghubung geser, di mana N adalah jumlah stud pada suatu bentang, WR tadi adalah tinggi, jarak antar gelombang, HR adalah tinggi gelombang, dan HS adalah tinggi dari stud itu sendiri. Didapatkan faktor reduksi sebesar 3,4 tetapi lebih besar daripada 1, maka digunakan 1. Lalu untuk modulus elastisitas beton dapat dicari menggunakan rumus ini, di mana W adalah berat jenis beton dan Fc adalah mutu beton. Didapatkan modulus elastisitas sebesar 21.550 MPa. Lalu kuat geser nominal satu buah stud dapat dicari menggunakan rumus ini. Didapatkan kuat geser nominal satu buah stud sebesar 93.550 Newton. Dibandingkan dengan kuat satu buah stud berdasarkan mutunya dapatkan 114.000 Newton. Lebih besar dari kuat geser nominal digunakan rumus yang tadi, maka digunakan kuat geser nominal. Lalu jumlah stud yang diperlukan adalah gaya geser horizontal yang terjadi dibagi dengan kuat geser nominal, sehingga dibutuhkan 21,58 diambil 22 stud untuk setengah bentang. Maka untuk satu bentang full digunakan 44 buah stud, dan jika tiap dua gelombang dipasang satu buah stud, maka jarak antar studnya adalah 400, karena di sini WR jarak antar gelombangnya 200. Lalu untuk jumlahnya, panjang bentang dibagi jarak ditambah 1, sehingga dapatkan 26 stud yang dapat dipasang. Untuk kuat geser dari stud yang dipasang, dapatkan 121.216.150 Newton, di mana itu lebih kecil daripada kuat geser horizontal yang terjadi. Maka ada bagian profil dari baja yang berada dalam tekan. Lalu berdasarkan keseimbangan gaya, Qn adalah kuat geser dari stud yang sudah dipasang ditambah dengan tegangan tekan dari besi sama dengan tegangan maksimal dari besi dikurangi CF, sehingga dapatkan nilai CF sebesar 401.365 Newton. Lalu letak sumbu netral plastis dapat dihitung dengan rumus CF dibagi BF kali FY, di mana BF adalah tebal flange, lebar flange, sehingga dapatkan 8,36 mm, di mana tebal flange 13 berarti di atas berada di flange. Maka dari hitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumbu netral plastis jatuh pada flange tekan. Lalu letak garis kerja TS diukur dari tepi bawah flange baja dihitung sebagai berikut. Untuk tebal profil WF, luas profil WF itu didapatkan dari tabel baja. Untuk luas flange itu 8,36 kalikan lebar dari flange 200, sehingga dapatkan 16,72. Lalu lengan itu dari bawah, sehingga dapatkan letak sumbu netral 15,14 cm. Lalu besarnya A dihitung dari berdasarkan sigma Qn dibagi 0,85 kali FC aksen kali BE, sehingga dapatkan 28,61. Lalu tentukan momen internal terhadap garis kerja TS.
Momen yang pertama ada berdasarkan kuat geser yang ditampung dari stud, dan yang kedua adalah berdasarkan tegangan pada flank atas baja. Sehingga didapatkan kuat momen nominal yang sudah dikalikan faktor reduksi sebesar 44,82 ton meter, di mana tadi diperlukan 31,02 ton meter, maka aman. Lalu kita mengontrol lanjutan. Yang pertama, kontrol lanjutan sebelum beton mengeras, yang berakibat dari beban mati dan beban hidup, di mana rumus lanjutan adalah 5 kali QL pangkat 4 per 384 E kalikan I. I di sini ada I dari baja, dapatkan dari tabel baja. Sehingga untuk kontrol lanjutan sebelum beton mengeras akibat beban mati 25,22 mm. Yang kedua selama konstruksi 8,24 mm akibat beban itu. Lalu setelah beton mengeras, maka aksi komposit mulai bekerja. Momen inersia penampang pun harus ditransformasi. Maka pertama mencari nilai N, rasio, lalu menjadikan lebar efektif. Lalu seperti biasa mencari letak sumbu netral. Lalu setelah dapat, kita mendapatkan momen inersia transformasi. Ini belum selesai di situ, maka perlu, karena struktur dianggap sebagai balok komposit parsial yang tadi itu stud tidak mencukupi, maka harus direduksi. Sehingga momen inersia yang dipakai adalah momen inersia besi ditambah momen inersia transformasi dikurangi momen inersia besi dikali akar sigma Qn per Cf. Sehingga dapatkan momen inersia transformasi sebesar 61.327,7 cm pangkat 4. Lalu ada lanjutan akibat beban hidup seperti tadi, cuma diganti momen inersianya menggunakan momen inersia yang sudah ditransformasi. Sehingga dapatkan momen inersia akibat beban hidup sebesar 7,96 mm persegi. Lalu untuk lanjutan jangka panjang akibat beban mati berupa partisi dihitung sebagai berikut. B dibagi 2N sama dengan lebar efektif 138,8 mm. Lalu masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Hanya saja ITR-nya berubah. Sehingga dapatkan lanjutan akibat beban mati berupa partisi sebesar 1,86 mm. Lalu lanjutan total yang terjadi akibat struktur itu sendiri. Lalu yang ketiga akibat beban hidup. Dan yang kelima akibat beban mati partisi. Sehingga dapatkan lanjutan total sebesar 35,04 mm. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.